Perkenalkan, nama saya Bratasena Surya Darmawan, NIM 20330059. Saya Korea Jija Sugiyarti dengan NIM 20330049. Baik, saya Jiko Joharsha dengan NIM 23305. Perkenalkan, nama saya Mulandita Nafiroh dengan NIM 20330062. Nama Rozana Oktavianti, NIM 20330054. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam uji rasio Hausner dan kompresibilitas. Yang pertama, alatnya yaitu ada timbangan, gelas ukur 100 ml, stemper dan mortar, lalu ada kertas permakanen, selanjutnya ada sendok tanduk. Selanjutnya ada bahan yang digunakan seperti serbuk. Yang pertama paracetamol, Akan melanjutkan tentang prosedur kerja daripada pembuatan paracetamol. Tentang pembuatan paracetamol, cara pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat menimbang gelas ukur yang kosong, lalu memasukkan serbuk paracetamol dalam gelas ukur yang dimiringkan dengan sudut 45 derajat hingga 100 ml. Yang kedua, praktikan diharapkan menegakkan gelas ukur dan ratakan serbuk paracetamol tersebut. Kemudian menimbang beratnya dan gunakan serbuk paracetamol sebagai berat jenis nyata adalah 100 ml dan dicatat sebagai volume awal atau volume pertama kali. Tiga, praktikan diharapkan memasukkan kembali serbuk paracetamol ke dalam gelas ukur dan melakukan ketukan pada gelas ukur, lalu diatur ketukan dari 10 kali, 500 kali, atau hingga 1250 kali. Dengan kecepatan dan ketinggian ketukan yang konstan hingga volume serbuk paracetamol mampat atau tidak berubah. Yang keempat, praktikan di akhir akan mencatat volume tersebut setelah tapping dan diperoleh volume akhir serbuknya. Kemudian praktikan juga harus memposisikan ujung corong dan menaruh tepat di tengah kertas pengalas pada alat flow tester. Praktikan pula mengatur corong landasan untuk jatuhnya serbuk paracetamol tersebut. Lalu praktikan menyiapkan stopwatch dan memastikan corong benar-benar dalam keadaan tertutup. Praktikan pula memasukkan semua serbuk paracetamol sebanyak 40-60 gram ke dalam corong flow tester dan dapat membuka ketuk corong secara bersamaan dengan mulainya stopwatch. Praktikan pula diharapkan mematikan stopwatch apabila keseluruhan serbuk paracetamol yang ada dalam corong telah mengalir habis. Catat waktunya jika ada tersendat, dapat dilakukan pengetukan pada sisi-sisi corong. Praktikan pula mengukur tinggi kerucut serbuk paracetamol menggunakan penggaris dan mengukur diameter kerucut serbuk paracetamol. Catat tinggi dan diameternya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio Hausner dari serbuk paracetamol. Berikut cara perhitungannya. Untuk menghitung rasio Hausner dari paracetamol, maka kita terlebih dahulu harus mencari tap density dan book density. Untuk mencari book density, rumusnya adalah bobot serbuk dibagi volume serbuk sama dengan bobot serbuk paracetamol yang telah ditimbang adalah 43,5 mili dibagi volume serbuk 100 mili sama dengan 0,435 gram per mili. Untuk tap density-nya rumusnya adalah bobot serbuk dibagi volume serbuk setelah diketuk sama dengan bobot serbuk paracetamol adalah 43,5 mili dibagi volume serbuk setelah diketuk 1250 kali adalah 83 mili
sama dengan 0,524 gram per mili. Setelah itu rasio Hausnernya sama dengan tap density dibagi bulk density, sama dengan 0,524 gram per mili dibagi 0,435 gram per mili, sama dengan 1,20. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil konversibilitasi dan sudut henti. Konversibilitas dengan data bobot serbuk yang ditimbang 43,5, volume serbuk setelah diketuk 10 kali 99, volume serbuk setelah diketuk 500 kali 83, volume serbuk setelah diketuk 1250 kali 83. Dengan rumus bulk destilasi, yaitu bobot serbuk per volume serbuk, sama dengan 43,5 per 100, sama dengan 0,435. Yang kedua, tap destilasi, yaitu bobot serbuk volume serbuk setelah diketuk, sama dengan 43,5 per 83, sama dengan 0,524. Yang ketiga, rasio Hausner, yaitu tap destilasi per bulk destilasi, sama dengan 0,524 per 0,435, sama dengan 1,20. Yang keempat, persen konversibilitas, yaitu bulk destilasi dikurang tap destilasi per tap destilasi dikali 10%, sama dengan 0,435 dikurang 0,524 per 0,524 dikali 100%, sama dengan 0,3061. Penafsiran hasilnya, rasio Hausner yaitu 1,19 sampai 1,25. Sifat alirannya cukup mudah mengalir. Sedangkan konversibilitas itu kurang dari 10. Sifat alirannya sangat sukar, mudah mengalir. Selanjutnya yaitu sudut henti. Sudut henti dengan data tinggi tumbukan granul yaitu 5,5 cm, jari-jari tumbukan granul 5,55 cm. Dengan rumus tan alfa sama dengan tinggi per jari-jari alas, sama dengan 5,5 cm per 5,55 cm, sama dengan 44. Penafsiran hasil sudut henti, yaitu lebih dari 40 sifat alirannya sukar mengalir.